Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hasana an natakhallaqa bi sifatil amanah wa nahana an su'il khuluqi wal khiyanah. Asyhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, para asatidzah, sesepuh, tokoh masyarakat, kita semua hadir pada kesempatan malam hari ini insyaallah selalu dalam berkah dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai dengan malam ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, masih diberikan nikmat panjang umur dan juga nikmat-nikmat lainnya. Semoga dengan hadirnya kita ke majlis ilmu ini bentuk syukur kita kepada Allah sehingga kelak Allah tambahkan seluruh nikmat yang telah Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam kita sanjungkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali pengajian kita malam hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, guru daripada orang tua kita, atau siapa saja orang yang pernah mengajarkan ilmunya kepada kita dan pernah berjasa kepada kita. Jika mereka masih ada, semoga Allah panjangin umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Jika mereka telah meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Juga kita niatkan untuk diri kita dan keluarga kita di rumah, semoga senantiasa Allah berikan kita selalu kesehatan, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya, Allah tetapkan iman dan Islam di dalam diri kita. Khususnya kita niatkan untuk orang tua kita, pimpinan kita, Ustaz Haji Muhyiddin dan juga Ibu Maryati binti Suryani. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan juga kita semuanya dan keluarga kita nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah ala ma nawayna wa ala ma nawabi salafus salih ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsaminu fi sholati. As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mubtada'atun bit-takbiri wa muhtatamatun bit-tasriri wa hiya khamsu salawati fil yawmi wa lailati. Afdalul a'mali mubadaratu lis-sholati fi awal waqtiha wa taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha min al-dhunubil kabira. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya saya mau bacakan satu ungkapan kata mutiara dari kiai saya dulu waktu di pesantren. Ya, kata kiai saya begini: ar-rahatu fi tabadulil a'mal wa haqiqatur roha hiya fil jannah.
gitu. Yang namanya istirahat itu adalah pergantian antara pekerjaan yang satu ke pekerjaan lainnya gitu. Jadi sebetulnya di dunia ini nggak ada istirahat tuh, nggak ada sebetulnya. Dan hakikat atau istirahat yang sebenarnya itu apa? Istirahat yang sebenarnya itu nanti di surga. Istirahat yang sebenarnya nanti adanya di surga. Saya ulangin. Yang dimaksud dengan istirahat, ar-rohatu fi tabadulil a'mal. Istirahat itu adalah semasa di dunia adalah bergantinya pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lainnya. Wa haqiqatur rohati, dan hakikat atau istirahat yang sebenarnya adalah hiya fil jannah, nanti di surga. Sesuai dengan sabda Rasul apa? Al mautu rohatun au rahmatun gitu. Mati itu adalah istirahat ya, atau bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Maksudnya apa? Semasa di dunia, semasa hidup di dunia ini kalau bisa jangan keluar dari mulut kita ada kata-kata aduh capek banget dah gitu. Aduh capek banget dah. Jangan. Karena pergantian antara begini, kita sekarang sholat maghrib, terus sekarang kita pengajian, maka kita beristirahat dari sholat maghrib ke pengajian gitu. Berhentinya pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain itu istirahat ya. Ntar kita pengajian rapi masuk sholat isya, maka pengajiannya istirahat ya. Ganti ke sholat isya. Maka yang namanya istirahat bagi orang yang masih di dunia itu bergantinya pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Hakikat istirahat itu adalah nanti bagi orang beriman di mana? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan ketika kita melakukan satu ibadah ya. Memang capek, sholat tarawih 23 rakaat capek bener rasanya, memang capek. Memang ini bukan waktunya istirahat gitu. Ada kesempatan kita buat sholat sunnah, kita sholat sunnah ya, kita sholat sunnah. Kalau waktunya sempit ya nggak apa-apa, tapi kalau ada waktu untuk melaksanakan ibadah sunnah, kita sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Capek nggak? Capek. Karena konsepnya apa? Istirahatnya orang yang masih hidup adalah beralihnya pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Ntar pas udah di surga, udah kita udah nggak usah ibadah lagi kan gitu. Istirahat udah nggak usah susah-susah lagi. Mau apa juga ada di surga. Ya, maka dikatakan wa haqiqatur rahati, hakikat daripada istirahat yang sebenarnya nanti di surga. Insya Allah kita semuanya min ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan hadirin jamaah sekalian. Ad-darsu tsaminu, pelajaran yang ke-8 fi sholati, yaitu bab yang bahas tentang masalah ibadah sholat. Nah ini inti dari pelajaran kita nih ya, yang dari kemarin-kemarin intinya ini ya. Kemarin kita belajar masalah air, masalah najis ya. Ini untuk menuju kesahan sah daripada materi ini nih, apa? Tentang masalah ibadah sholat. As-sholatu hiya aqwalun wa af'alun mubtada'atun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Nah, pengertiannya sholat adalah aqwalun wa af'alun, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh lisan, aqwal, ucapan, wa af'al, dan juga perbuatan fisik ya. Mubtada'atun bitakbiri, yang diawali, dimulai, mubtada'atun dimulai, bitakbiri dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslimi, dan diakhiri atau disudahi dengan salam. Wahia, dan dia sholat itu khamsatu sholawatin, ada 5 ya, ada 5 sholat.
khamsatu sholawatin fil yaumi wal lailati. Ada 5 sholat fil yaumi wal lailati, pada satu hari satu malam. Jadi seharian itu ada 5 sholat yang fardu, ya, yang fardu. Afdalul a'mali, seafdol-afdolnya amal, seafdol-afdolnya perbuatan, seafdol-afdolnya ibadah bagi kita, ya, yang paling afdol. Afdalul a'mali al-mubadaratu bis sholati fi awwali waqtiha wa taqdimuha ala waqtiha. Seafdol-afdolnya amal yaitu al-mubadaratu bis sholati, menyegerakan, ya, mubadarah itu bersegera. Al-mubadaratu bis sholati, menyegerakan untuk beribadah sholat. Fi awwali waqtiha, pada awal waktunya, ya. Fi awwali waqtiha, pada permulaan waktunya. Wa taqdimuha ala waqtiha, dan mendahului atas waktunya, ya. Afwan, ini 2 kalimat yang berbeda. Jadi seafdol-afdolnya amal adalah al-mubadaratu bis sholati fi awwali waqtiha. Seafdol-afdolnya amal adalah segera melakukan ibadah sholat fi awwali waqtiha, pada awal waktu. Jadi begitu azan langsung sholat, ya, nggak pakai nunda-nunda. Sementara wa taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha. Nah, ini ada 2 hal. Taqdimuha ala waqtiha, mendahului sholat sebelum waktunya atau atas waktunya. Jadi belum azan udah sholat, ya. Wa ta'khiruha an waqtiha, dan mentakhirkan daripada waktunya atau sholat di luar daripada waktunya, kehabisan waktu, ya. Wa ta'khiruha an waqtiha, dan mentakhirkan atau sholat di luar daripada waktunya, minadzunubil kabirah, itu bagian daripada dosa besar. Kalau nggak ada uzur, ya, kalau nggak ada uzur. Emang ada orang diperbolehkan sholat tapi belum masuk waktunya, emang ada? Ya. Nah, diperbolehkan kalau ada uzur apa? Yaitu di jama', ya. Jama' apa memang? Bisa jama' takdim. Sholat zuhur dengan asar, maka sholat asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Udah masuk waktu asar? Belum, ya. Kenapa dibolehkan? Karena ada uzur, ya. Atau takhiruha an waqtiha, mentakhirkan sholat, akhirnya dia sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Misalnya sholat sekarang kan subuh itu jam berapa subuh tuh? Jam 4 lewat 10 menit kalau nggak salah, ya. Udah mulai malam lagi nih subuh. Jam 4 lewat 10 menit. Masih jam 3 udah sholat subuh, gitu. Atau sholat subuhnya setelah isyraq, ya. Setelah isyraq, setelah syuruk, dia sholat subuh, habis waktunya, ya. Atau sholat asar jam 6 baru sholat asar, jam 6 udah masuk maghrib, nggak boleh, ya. Kecuali ada uzur, misalnya memang ketiduran, maka nanti bisa diqadha sholatnya, ya. Cuman ketidurannya, ya, dilihat dulu bagaimana ketidurannya. Misal sekarang misalnya asar itu jam nggak sampai jam 3 udah asar sekarang, ya. Jam berapa sekarang tuh? Jam 2 lewat berapa sih? 2.52. Jam 3 kurang 8 menit, ya. Jam 3 kurang 8 menit sekarang. Masuk waktu asar. Tahu-tahu dia memang sudah tahu nih, ini 5 menit lagi mau asar nih. Tidur dulu dah, gitu. 5 menit lagi mau asar, dia sengaja dia tidur. Bangun-bangun jam 7 malam. Ini nggak dibenarkan, nggak boleh. Tapi kalau memang dia tidur habis zuhur sholat zuhur jam 1, emang dia tidur, emang kebluk tidurnya, jam 6:30 baru bangun, nah ini rufi al qalam, dimaafkan, maka dia harus mengqadha sholatnya.
Kan yang tadi sholatnya belum masuk waktu asar, tapi 5 menit lagi mau asar, harusnya dia tahan dulu, ntar habis sholat asar kalau mau tidur tuh, walaupun makruh hukumnya gitu ya. Jangan 5 menit lagi mau asar, tidur dah ya. Tidur. Atau ada juga orang subuh, bangun subuh ya, subuh jam 4 lewat 10 menit, jam 4 dia udah bangun, waduh 10 menit lagi mau subuh nih, udah bangun jam 4 nih, 5 menit lagi dah gitu, nambah 5 menit lagi dia tidur, tahu-tahu bangun-bangun jam 6:30 pagi. Nah, salah dia, salah, kebablasan. Banyak yang begitu. Nonton bola, enak banget nonton bola, wah 10 menit lagi subuh, tidur 10 menit, bisa nih kali ini, bisa, ngomongnya sih bisa ya, tahu-tahu bangunnya 6:30 gitu. Nggak boleh. Kenapa? Karena hadirin jamaah sekalian, sesuatu yang fardu tidak boleh dikalahkan dengan yang sunnah, apalagi yang mubah, apalagi yang makruh, apalagi yang haram ya. Sholat subuh kita kan hukumnya fardu ain, fardu. Kita ngejar amalan ibadah sholat tahajud, akhirnya subuhnya lewat, salah nggak kira-kira? Salah. Kita tahajud bangun jam 1, habis tahajud kita zikiran, wah kita zikir udah jam 2:30 ngantuk akhirnya, aduh ngantuk bener nih, terusin lagi paksain sampai jam 3, sampai 3:30, aduh subuh tinggal 40 menit lagi nih, tidur dulu sebentar, bangun-bangun 6:30, salah dia. Kenapa? Yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah, nggak bisa, apalagi dikalahkan sama yang mubah atau makruh. Nonton bola hukumnya apa? Nonton bola mubah. Kalau nonton dapat pahala kagak? Nggak nonton emang dosa? Kagak, mubah ya. Gara-gara nonton bola sholat subuhnya bablas. Ada yang begitu ya. Maka yang fardu nggak bisa kalah dengan yang sunnah. Maka bagi kita semua, kapan waktu paling baik untuk sholat tahajud, hadirin jamaah sekalian? Ini pembagian waktu malam nih. Waktu paling baik, kita buka buku fikih, paling baik untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 1/3 malam terakhir lagi ya. Udah mau mendekati subuh, 1/3 malam yang terakhir. Karena yang namanya malam dibagi 3, hadirin jamaah sekalian. Yang pertama permulaan malam, kedua pertengahan malam, yang ketiga 1/3 malam. Permulaan malam ba'dal isya, habis sholat isya, itu pertengahan malam tuh, permulaan malam. Pertengahan malam kapan? Jam 12 malam, mau masuk jam 1, itu pertengahan malam. 1/3 malam jam berapa? Jam 3 tuh, jam 3. Nah, waktu yang paling baik untuk sholat tahajud bagi diri kita adalah 1/3 malam, itu pun yang terakhir. Bukan 1/3 malam di permulaan 1/3 malam, bukan. 1/3 malam yang terakhir. Berarti dikit-dikit lagi mau sholat subuh. Kok begitu? Karena dengan harapan begitu rapi sholat tahajud, jangan tidur lagi sampai nanti datang subuh. Itu bagi kita. Tapi bagi orang-orang yang mungkin tingkat ibadahnya sudah di atas kita, ya, orang-orang yang soleh, ya, sholat tahajud ya, mendirikan malam yang paling utama adalah di permulaan malam. Karena orang-orang soleh, dia dari awal permulaan malam sampai dengan 1/3 malam terakhir, bahkan sampai subuh, mereka nggak tidur, ibadah doang. Saya juga bisa nyontoh misalnya, coba saya ngambilnya di pertengahan malam, jam 12 dia bangun, bagus nggak? Bagus. Terus dia wudhu, dia sholat tahajud, sholat sunnah lainnya, dia sholat, pas 2:30 ngantuk, tidur. Nah, habis tidur, subuhnya bablas akhirnya. Nah, ini yang nggak boleh. Maka bagi kita semua, yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah 1/3 malam yang terakhir, kayak gitu. Nah, ini afdhalul a'mali ya, seutama-utamanya amal, yaitu menyegerakan sholat sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ditanya, ya Rasulullah,
Sahabat pada nanya, wahai Rasul, amalan apa yang paling utama? Kata Rasul ada 3. Afdhalul amal salasah. Yang pertama, ya, as-sholatu ala waqtiha, sholat pada waktunya, itu yang pertama. Yang kedua, birrul walidain, bakti sama orang tua. Ini yang kedua nih. Yang ketiga, al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Yang paling pertama apa? Sholat pada waktunya. Nah, ini ditafsirkan sholat pada waktunya itu yang bagaimana? Pada waktunya maksudnya sholat berdasarkan waktu yang telah ditentukan, batas waktunya, selama dia belum habis sholatnya. Ada yang menafsirkan juga sholat di permulaan waktunya, itu yang afdol gitu. Nah, jadi yang paling afdol adalah al-mubadaratu, segera melakukan ibadah sholat fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Adapun sholat di luar waktu, apa kebangetan rajin kali, saya mau rajin bener sholat subuh saya jam 3 gitu, boleh kagak? Salah, rajinnya bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya, ya. Jadi mendahulukan sholat sebelum waktunya atau mentakhirkan sholat di luar waktunya, minadzunubil kabirah, itu bagian daripada dosa yang besar. Jangan dianggap remeh orang ninggalin sholat. Maka dikatakan orang ninggalin sholat, orang yang sengaja meninggalkan ibadah sholat nih, hadirin jamaah sekalian. Kan kita lihat di luaran sana banyak orang yang nggak sholat rasanya tenang aja, ada, kayak nggak ada beban. Ya. Dikatakan orang yang berani meninggalkan sholat secara sengaja nih, tanpa uzur, secara sengaja meninggalkan sholat, udah gitu tenang banget. Maka dosa meninggalkan dia sholat bagi dirinya, ya, dosanya dia meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa dia mencuri, membunuh, berzina. Hati-hati makanya masalah sholat. Ini ada orang ninggalin sholat biasa-biasa aja, kayak nggak ada beban. Kalau orang tua saya bilang begini, untuk mengetahui tingkat iman kita udah baik apa belum sini, bukannya udah bagus ya, udah lumayan bagus gitu. Kita pergi ke satu tempat, datang waktu zuhur, coba perasaan kita gimana? Aduh, rasanya belum tenang nih, belum sholat. Kalau ada perasaan kayak gitu berarti udah lumayan bagus iman kita. Coba lah kita pergi kemana-mana, ya, lagi pergi, tak tahu datang waktu azan zuhur, udah jam 2, udah setengah 3, kita belum sholat zuhur. Kalau ada perasaan di hati kita, rasanya nggak tenang banget nih, belum sholat nih, ya, itu berarti iman kita udah lumayan dah. Walaupun belum dikatakan cakep banget gitu, bagus, tapi udah lumayan, ya. Tapi kalau misalnya begitu meninggalkan sholat kita belum sholat, nyantai-nyantai aja, nah ini perlu dipertanyakan, ya. Mari kita lanjutkan. Awqatus sholati, waktu-waktu sholat. Yadkhulu waktu zuhri min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa yadkhulu waqtul asri. Yang pertama, masuknya waktu zuhur. Ini kalau seandainya nanti jam mati, handphone kagak ada, ya, ini cara mengukur waktu zuhur zaman dulu, ya, zaman dulu sebelum ada jam. Masuk waktu zuhur min zawali syamsi, dari mulai matahari zawal, posisinya berada tepat di tengah-tengah, ya. Zawal itu condong sedikit gitu, zawal. Ila ayyasira dhillu kulli syai'in, patokannya sampai satu benda, ya, satu benda, bayangannya satu benda itu condong ke arah, kalau misalnya matahari masuk zuhur condong ke arah barat, kan terbenamnya ke barat gitu, berarti matahari lawanan barat ke timur, bayangannya ada di timur gitu, ya. Dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan, lebih sedikit. Nah, contohnya begini, orang dulu biasanya pakai tombak, ya, pakai tombak ditancepin tuh di lapangan gitu. Yang di sini ada matahari nih, ini timur, ini barat, ya, ini timur, ini barat. Waktu zuhur itu kapan? Ketika matahari
sudah ada di atas tombak tersebut, kalau kita lihat bayangan tombak nggak ada, bayangan tombaknya nggak ada nih. Kenapa? Karena pas ada di atas. Itu namanya waktu istiwa, haram sholat, nggak boleh, ya, nggak boleh sholat. Kapan masuk waktu zuhur? Ketika matahari sudah mulai condong sedikit ke barat, di sini muncul sedikit bayangan. Ada bayangan sedikit, berarti kan matahari udah mulai condong. Nah, itu masuk waktu zuhur, ya. Ya, tapi kalau sekarang udah enak, ya, masjid kita speakernya mati, insya Allah masjid lain ada yang azan, kedengaran suaranya, jam ada, handphone ada, di TV ada, gitu. Ya. Itu masuk waktu zuhur. Wazada qalilan, ada yang lebih sedikit. Nah, selanjutnya, wa yadkhulu waqtul asri, masuknya waktu sholat asar, min khuruji waktu zuhri ila ghurubi syamsi, dari habisnya waktu zuhur, min khuruji, dari keluarnya waktu zuhri, waktu zuhur, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu waktu asar. Nah, sekarang zuhur habisnya kapan? Sholat zuhur habisnya kapan? Di asar. Nah, terus patokannya apa? Kalau kita menggunakan tongkat kayak begini nih, apa patokannya? Jadi kalau misalnya ini tongkat, ya, kalau matahari kan ini timur, ini barat nih. Kalau matahari sudah mulai ke sini, berarti bayangannya kan ada di timur, ya, karena mataharinya ke barat. Kalau jarak atau panjang benda tersebut dengan bayangannya, panjang bayangannya ini sudah sama, ya. Tombaknya 2 meter, matahari di sini, panjang bayangannya pun 2 meter. Ini sudah mau habis waktu zuhur, gitu. Udah mau habis waktu zuhur. Kalau bayangannya sama dengan panjang bendanya. Tapi kalau misalnya masuk waktu asar, kapan? Ketika panjang bayangannya melebihi panjang bendanya. Itu tanda waktu masuk asar. Nah, ketika sudah panjang bayangannya sudah melebihi daripada panjang bendanya, masuk waktu asar. Habis waktu asar, min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ya, itu masuk waktu maghrib. Apa ciri-cirinya masuk waktu maghrib? Ada syafaq merah, ya. Jadi matahari sudah mulai terbenam, udah nggak kelihatan. Nah, ada ronak-ronak merah tuh, agak oren-oren begitu, ya, itu masuk waktu maghrib. Min ghurubi syamsi ila ghurubi, wa yadkhulu waqtul maghrib min ghurubi syamsi ila ghurubi syafaq. Nah, habis waktu maghrib, batasan waktu maghrib, min ghurubi syamsi, dari mulai ada ronak merah, ya, sampai habis benar-benar ronak warna merahnya, ya, min ghurubi syafaq, sampai terbenamnya warna merah yang muncul akibat matahari yang terbenam. Jadi batas waktu maghrib dari mulai muncul warna merah sampai dengan hilang warna merah, sampai nggak ada cahaya sama sekali. Nah, itu habis waktu maghrib betul. Berarti masuk waktu isya. Kalau dalam kitab yang lain, ini waktu yang paling sempit untuk sholat adalah waktu maghrib, ya. Dalam kitab yang lain ini dijelaskan, kalau sekiranya dihitung dengan perkiraan waktu maghrib itu, sekiranya dipakai waktu azan, iqamah, sholat sunnah 2 rakaat, terus sholat maghrib 3 rakaat, zikir pendek, sholat sunnah, nah itu udah habis waktu maghrib, ya, itu udah habis waktu maghrib tuh. Azan, iqamah, sholat sunnah 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, ya, terus sholat sunnah, zikir, terus sholat sunnah 2 rakaat, itu udah habis waktu maghrib, ya, itu habis waktu maghrib kalau pakai perkiraan waktu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat berdasarkan matahari, berarti kalau sudah tidak ada ronak merah di sebelah barat, nah itu berarti sudah habis waktu maghrib.
maka maghrib itu waktunya paling sedikit. Dan dianjurkan ketika maghrib baca 2 surah, ya. Pertama surah Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Kalau saya daunkan biasanya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, yang ketiga An-Nas, kayak gitu. Ya, ditutup pakai surah An-Nas. Kenapa? Karena waktu maghrib sedikit. Gitu. Wa yadkhulu waqtul isya'i min ghurubi syafaqi, dan permulaan masuk waktu isya min ghurubi syafaq, dari terbenamnya ronak merah, dari menghilangnya warna merah, ya, min ghurubi syafaqil ahmar ila tulu'il fajri shadiq, sampai munculnya fajar shadiq, ya. Kalau fajar shadiq warnanya kuning, ya. Nah di sini nggak dijelaskan, nanti ada fajar shadiq, ada fajar kadzib, ada fajar beneran, ada fajar bohongan. Kalau di daerah Cijantung kalau nggak salah, itu saya pernah azannya 2 kali. Pertama azan fajar kadzib, yang kedua azan fajar shadiq. Saya sampai mau sholat subuh, padahal belum waktu subuh. Ternyata itu azan buat bangunin orang-orang. Saya nggak tahu kebiasaan di sana begitu. Azan tapi buat bangunin orang, bukan pertanda masuk waktu. Ya saya sholat aja tuh, waktu itu sholat. Begitu rapi sholat, nunggu nggak berapa lama, nggak taunya azan lagi. Nah ini kok azan lagi? Nah ini baru katanya sholat subuh nih. Oh ternyata di sana begitu, ya. Jadi masuk habis waktu isya sampai terbitnya fajar shadiq. Wa yadkhulu waqtu subhi min tulu'il fajri shadiq ila tulu'i syamsi. Dari terbitnya fajar shadiq muncul rona warna kuning, ya, ila tulu'i syamsi, sampai kelihatan matahari. Kalau belum kelihatan mataharinya, ya kita lihat di tanah lapang mataharinya belum kelihatan gitu, belum nongol, baru warna kuning-kuning doang gitu. Itu masih ada waktu subuh. Tapi kalau bentuk matahari sudah keluar, tulu'i syamsi, nah itu masuk syuruk namanya itu. Nah itu udah habis waktu subuhnya, ya, sebentaran juga waktu subuh. Nah hadirin jamaah sekalian, sampai sini dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya baik. Yang saya tanyakan tentang sholat di awal waktu. Jadi pengalaman saya pernah di pondok labu, beberapa jemaah itu waktu habis subuh dia langsung sholat, gak ikut jemaah, karena emang rata-rata banyak pedagang-pedagang. Nah itu hukumnya bagaimana? Kadang-kadang pas ajan dia udah mulai sholat, pas ngejar di awal waktu tadi, ngejar di awal waktu, ya. Masih azan udah sholat. Iya, ada yang ngejar waktu ajan langsung sholat, karena ngejar waktu tadi dia mau dagang. Sholatnya di masjid bukan? Di masjid, dia di belakang. Di belakang. Perempuan, iya. Bisa perempuan. Tuh. Jadi di pondok labu. muazin mah masih azan, dia mau ngejar dagangan gitu ya, ya ngejar dagangan. Nah, dia sholat duluan dah, ngikut jamaah. Iya, ngikut jamaah. Ngikut jamaah dia sholat duluan. Itu gimana? Baiknya sih, baiknya nungguin azan. Ya, nungguin azan. Lebih baik lagi sholatnya jamaah. Ya, sholatnya jamaah. Kadang-kadang main tunggu-tungguan bosan. Lama. Imamnya kagak ada, gitu. Nah ini masalah kita memang, masalah kita. Ya. Orang kalau presiden belum turun aja udah banyak yang mau gantiin, imam kagak ada yang mau, gitu ya. Imam susah bener, ya. Itu permasalahan kita juga. Ya, emang kalau masjid memang harusnya ada imam tetapnya. Ya, bagusnya ada imam tetapnya yang sudah tentukan. Ente sholat subuh, ente imamnya, begitu udah. Jadi akhirnya nggak kayak tadi main tunggu-tungguan. Ah, ini lama bener, ya gue sholat sendiri dah. Ya nggak bisa disalahkan si pedagang itu juga, orang kelamaan. Karena dia juga mau cari nafkah juga, gitu ya. Akhirnya dari jarak antara sholat azan dengan iqamah lama tuh molor. Nah, kayak gitu. Maka ini sebetulnya koreksi buat pengurus-pengurus masjid, ya, atau ustadz-ustadz yang ada di daerah situ, ya, jangan pakai nunggu belakangan, nunggu udah ini dulu gitu, nunggu udah dimulai baru dia berangkat. Kenapa? Takut disuruh imam, gitu, ya. Gitu. Jadi bagusnya kalau memang dia menyadari, ya tungguin sampai sholat jamaah, dia ngikut jamaah, gitu bagusnya. Kenapa? Karena memang sholat subuh itu pahalanya paling gede.
apalagi dilakukan secara berjamaah gitu. Orang sholat qobliyah subuhnya pahalanya gede banget ya. Lebih besar pahalanya ketimbang minad dunya wa fiha, balasan dunia beserta isinya itu qobliyah subuh itu ya, apalagi sholat subuhnya, apalagi dilakukan secara berjamaah di masjid lagi ya. Ya gitu ya, bagusnya ya, kita tungguin adzan sampai rapi dulu. Kenapa? Karena ada sunnahnya untuk menjawab adzan. Kalau sholat duluan nggak apa-apa, kan habis aja nih. Oke, sholat dong komat karena nggak waktu tadi, atau mau misalkan kita mau ke bandara buru-buru gitu. Iya. Habis aja kita mulai duluan di masjid itu juga. Iya, berarti ada uzurnya itu ya. Ada uzurnya ya, nggak apa-apa. Kan mau mendadak. Iya, nggak apa-apa. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Cuman kalau tanya bagusnya, jamaah bagusnya, gitu. Ya, ada lagi hadirin jamaah sekalian? Ya, kalau sudah ada, kita akhiri, kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca malam hari ini ada manfaatnya buat diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fadut ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.